Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Ramadan dari Prodi PAI 3. Kali ini saya akan mendefinisikan 6 makalah terkait mata kuliah Kapita Selecta demi menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya. Oke, baik, kita mulai dari bab pertama, yaitu sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Jadi di Indonesia ini memiliki suatu perkembangan sistem pendidikan gitu. Nah, dari pengertian pendidikan agama Islam yaitu pendidikan adalah suatu proses usaha, belajar dan mengajar dalam mendapatkan suatu pengetahuan dan keterampilan. Jadi, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membimbing serta mendidik peserta didik agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan mampu mewujudkan keberadaannya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan gambaran sistem pendidikan agama Islam sejalan dengan perkembangan zaman. Dalam era teknologi, pendidikan agama Islam mengalami perubahan dan mulai menyesuaikan diri dengan pendidikan formal yang lebih sistematis, teratur. Dalam hal ini, pendidikan Islam juga mulai menerapkan sistem modern. Dan di pendidikan Islam juga memiliki beberapa bentuk. Nah, dan beberapa jalur. Ada 3 jalur, yaitu jalur pendidikan formal. Pendidikan formal ini pendidikan yang berjenjang, bertingkat, dan berada di sekolah gitu. Ada beberapa lembaga pendidikan melalui jalur formal. Yang pertama, lembaga pendidikan sekolah umum atau negeri. 2, lembaga pendidikan madrasah. 3, lembaga pendidikan pesantren. 4, lembaga pendidikan tinggi atau STAIN, UIN, dan IAIN. Yang kedua, jalur pendidikan non-formal. Berarti pendidikan non-formal ini pendidikan yang tidak berjenjang, tidak sistematis gitu. Seperti majelis taklim, organisasi, kegiatan rohis, pemuda masjid, dan yang lain-lain. Yang ketiga, jalur pendidikan informal. Jalur pendidikan informal ini yaitu dalam ruang lingkup keluarga. Kesimpulannya adalah perkembangan sistem pendidikan agama Islam di Indonesia ini sesuai dan relevan dengan perkembangan zaman. Baik, kali ini saya akan memaparkan problematika dan solusi di makalah perkembangan sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Karena pendidikan agama atau sekolah swasta yang memadupadankan antara pendidikan kontemporer dan pendidikan modern itu sangat mahal. Yang hanya mampu untuk bersekolah di sekolah yang kualitas dan mutunya bagus itu hanya dari biasanya anak-anak yang mampu gitu. Jadi anak-anak yang tidak mampu atau kurang standar ekonominya ke bawah itu hanya mampu untuk sekolah di sekolah negeri umum gitu, tanpa adanya pelajaran agama yang lebih mendalam. Saran saya untuk sekolah-sekolah Islam dalam kategori swasta yang memiliki kualitas bagus dan mutu yang baik lebih mampu untuk meringankan beban masyarakat, tidak menaruh biaya atau tarif yang terlalu tinggi gitu terhadap pendidikan. Berilah suatu harga atau biaya SPP atau biaya sekolah itu yang masih wajar, masih dalam konteks wajar. Jangan sampai biaya sekolah itu membebankan masyarakat, membebankan orang tua gitu, tanpa kita sadari bahwa yang harus kita capai itu adalah barokah dari ilmu, bukan nilai materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, makalah kelompok 2, konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan. Nah, konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan ini, yang pertama pengertiannya, kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Kebudayaan nasional itu berdasarkan dengan Pancasila, atau dapat kita artikan kebudayaan nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat dari zaman dahulu hingga zaman sekarang dan menjadi suatu karya yang dibanggakan. Menurut Ki Hajar Dewantara,
Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Ketentuan arah dan tujuan pengembangan kebudayaan nasional di Indonesia diantaranya: yang pertama, kebudayaan nasional merupakan perwujudan hasil upaya dan tanggapan aktif masyarakat Indonesia dalam proses adaptasi terhadap lingkungan dalam arti luas. Yang kedua, kebudayaan nasional merupakan perpaduan puncak-puncak kebudayaan daerah sehingga mewujudkan konfigurasi budaya bangsa. Selanjutnya, pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dengan masyarakat. Selanjutnya, dasar pendidikan. Nah, dasar pendidikan adalah sesuatu yang menjadi kekuatan atau fondasi untuk pendidikan gitu. Yang dimaksud di sini adalah dasar pelaksanaannya. Jadi dasar pelaksanaannya ini adalah dasar pendidikan yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga pendidikan. Adapun dasar pendidikan di Indonesia dan dasar-dasar pendidikan di Indonesia itu telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran, ketetapan MPRS, dalam GBHN gitu. Jadi dasar pendidikan ini udah diatur oleh negara, diatur oleh undang-undang, TAP MPR gitu. Sudah ada dasar yang mengatur. Selanjutnya, tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Nah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Persoalan dasar dan tujuan pendidikan merupakan masalah yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan karena dasar pendidikan ini akan menentukan corak dan isi pendidikan. Jadi, tujuan dan fungsi pendidikan ini sangatlah penting karena ini yang mempengaruhi bagaimana sistem pembelajaran itu akan berlangsung di dalam kelas. Nah, adapun fungsi pendidikan nasional yang ditegaskan dalam pasal 3 yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia di Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional negara kita jelas termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Budaya dan pendidikan itu saling erat keterkaitannya. Dengan adanya budaya, maka pendidikan akan sempurna. Jadi, di setiap negara atau di setiap daerah itu pasti memiliki pendidikan yang bercorak dengan budaya atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa budaya-budaya yang terjadi di dalam ranah tersebut. Nah, bayangkan saja jika pendidikan tanpa ada budaya, maka moral dan norma moral tersebut akan rusak gitu. Jadi bagaimana gitu apabila terjadi adanya pendidikan tanpa budaya? Nah, jadi menurut saya potensi budaya itu harus tetap ada di dalam pendidikan. Nah, potensi cipta merupakan kemampuan pikir yang menimbulkan ilmu pengetahuan gitu. Jadi kesimpulannya, budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan, yang memiliki kekhasan bangsa Indonesia dan menciptakan jati diri dan identitas Indonesia. Jadi, pendidikan budaya nasional ini sesungguhnya merupakan kebudayaan dari negara Indonesia itu sendiri. Sehingga keterkaitan dengan pendidikan ini adalah bahwa pendidikan itu harus juga berdasarkan pada budaya, nilai moral, dan kearifan lokal di negara tersebut. Sehingga dalam pembelajaran yang ada sekarang, walaupun zamannya sudah canggih, tapi peserta didik tidak akan melupakan sejarah dia, asal dia, nilai dia, moral dan kebudayaan dari bangsa sendiri.
Jadi pentingnya kebudayaan nasional dalam sistem pendidikan itu menurut saya sangat amat penting. Dalam yang sesuai dengan makalah konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan adalah bahwa di zaman sekarang, di zaman yang serba canggih dan digital ini, anak-anak atau peserta didik itu banyak melupakan kebudayaan lokal, banyak melupakan budaya dan sejarah dari negara tersebut. Jadi perlu dalam sekolah itu ada namanya pengenalan lingkungan, pengenalan daerah, pengenalan kearifan lokal. Nah, dengan cara yang lebih modern gitu. Maksudnya bagaimana gitu? Sekreatif mungkin dari pihak lembaga atau pihak sekolah itu memperkenalkan budaya, tetapi tidak akan membuat peserta didik itu menjadi boring dan bosan, seperti cerita-cerita pengenalan budaya, pengenalan alat-alat daerah, alat musik daerah itu dengan cara yang lebih modern gitu, sehingga peserta didik itu tidak akan merasa boring dan bosan. Tanpa disadari mereka mengetahui gitu tentang kearifan budaya lokal.